Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Andriani dari kelompok 7 ingin membacakan presentasi dari hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pengaruh Celebrity Endorser dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sunscreen Azarin pada Gen Z di wilayah Jakarta Barat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Anissa Andriani, ada Anissa Kurotal Ayun, Jenita Perada Tokan, dan Nesdiana Samusir. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Kurotal Ayun. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Sebelum masuk ke inti permasalahan, kita harus tahu dulu kenapa kita mengambil judul ini teman-teman. Dalam beberapa waktu terakhir, minat terhadap skincare sangat melonjak, khususnya terhadap Gen Z di wilayah Jakarta Barat. Bersama dengan minatnya ini, menurut data Kementerian Industri Republik Indonesia pada tahun 2020, data minat penjualan terhadap skincare naik 9% per tahun. Di mana penjualannya meningkat di skincare yaitu sunscreen. Dengan adanya fenomena ini, berarti banyak brand-brand lokal atau merek-merek lokal yang berinovatif untuk mengupgrade produk-produk yang mereka jualkan. Salah satu produk yang akan kami presentasikan itu adalah Azarin. Azarin adalah salah satu merek lokal yang berdiri sejak tahun 2002 di bawah PT Kosmetika Indonesia. Azarin dikenal memperjualkan produk-produk skincare dan kosmetik, dan item mereka yang unggul yaitu adalah sunscreen. Azarin juga telah menunjukkan kemampuannya dalam memperkuat posisi sebagai merek kosmetik lokal yang diraih sepanjang tahun 2021, termasuk penghargaan Top Favorite Local Brand dari Shopee, Best Growing Brand, dan Best Sun Care dari Tokopedia, serta penghargaan Best Sun Care atau seller brand pertumbuhan tertinggi dari Lazada. Tak hanya itu, Azarin juga memperoleh gelar sebagai produk peringkat pertama dalam kategori Best Face Sun Protection versi Female Daily Award, sebuah komunitas kecantikan digital yang memiliki pengaruh besar di kalangan pecinta skincare. Nah, Azarin menggunakan metode-metode pemasaran, salah satunya adalah melalui celebrity endorser. Azarin juga menggunakan peran media sosial, perubahan perilaku konsumen, serta strategi diferensiasi dan inovasi dalam upaya memperluas jangkauan dan membangun koneksi emosional dengan target audience. Azarin secara aktif menggunakan strategi pemasaran berbasis celebrity endorser. Pendekatan ini melibatkan figur-figur publik berpengaruh dari dalam maupun luar negeri, khususnya memiliki basis penggemar kuat di kalangan generasi muda. Keterlibatan para figur ini tidak hanya meningkatkan visibilitas brand di media publik, tetapi juga menciptakan koneksi emosional antara konsumen dan produk. Nah, di sini teman-teman bisa melihat top produk sunscreen. Ini ada 5 top produk, di mana bisa dilihat Azarin berhasil menempatkan skincare mereka di urutan kedua dan urutan kelima. Top produk ini diurutkan berdasarkan sumber dari kompas.co.id, di mana dipengaruhi oleh harga. Jadi teman-teman, dengan adanya celebrity endorser juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan customer untuk membeli sebuah produk. Makanya Azarin menyandingkan celebrity endorser ini dengan ketetapan harga yang mereka jualkan. Slide selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, pengaruh celebrity endorse. Apakah celebrity endorse berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarin pada Gen Z di wilayah Jakarta Barat? Yang kedua ada pengaruh harga. Apakah harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarin pada Gen Z di wilayah Jakarta Barat? Yang ketiga ada pengaruh simultan. Apakah celebrity endorse dan harga secara simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarin pada Gen Z di wilayah Jakarta Barat? Tujuan penelitian yang pertama yaitu pengaruh celebrity endorse, yaitu untuk mengetahui pengaruh celebrity endorse secara parsial terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarin pada Gen Z di wilayah Jakarta Barat. Yang kedua ada pengaruh harga.
Untuk mengetahui pengaruh harga secara parsial terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarin pada Gen Z di wilayah Jakarta Barat. Yang ketiga ada pengaruh simultan, yaitu untuk menganalisis pengaruh celebrity endorser dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarin pada Gen Z di wilayah Jakarta Barat. Slide selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Bab 1 atau pendahuluan, isinya itu ada tujuan penelitian, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan merupakan bagian dari bagian ini, beserta sejarah dan rumusan masalah. Selanjutnya bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam bab 2 ini berisi merangkum dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Isinya mencakup kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang relevan, dan deskripsi konseptual yang digunakan. Dengan cara ini, tinjauan pustaka memungkinkan peneliti memahami serta merumuskan hipotesis. Yang selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Isi dari metode penelitian itu di sini dapat menemukan desain penelitian, populasi, dan sampel penelitian, variabel yang didefinisikan secara operasional, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Tinjauan pustaka. Definisi celebrity endorse. Nah, berikut adalah artis-artis yang merupakan dari celebrity endorse pada sunscreen Azarin. Ada Prilly Latuconsina, Angga Yunanda, Natasha Wilona, dan ada yang paling terkenal itu Lee Min Ho. Nah, kita langsung masuk aja ya ke definisi celebrity endorse. Yang pertama menurut SIM dalam Septiani et al. Tahun 2022 menyatakan bahwa celebrity endorser adalah figur publik yang dikenal luas dan tampil dalam iklan sebagai pengguna produk. Mereka berperan sebagai iklan promosi dan perwujudan konsumen yang nyata yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang kedua menurut Kotler dan Killer, dikutip dari Wardani dan Maskur tahun 2022 menjelaskan bahwa celebrity endorsement adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan tokoh publik dengan karakteristik khas, yaitu daya tarik visual, ketenaran, pesona pribadi untuk memperkuat pesona iklan dan meningkatkan persepsi terhadap merek. Yang ketiga itu menurut Tristauli, Hutagaul, dan Safrin tahun 2022 menyatakan bahwa penggunaan orang terkenal sebagai subjek iklan di media cetak, media sosial, atau televisi dikenal dengan istilah celebrity endorser. Mereka digunakan untuk karakteristik menonjol seperti daya tarik, keberanian, keterampilan, kecanggihan, kekuatan, dan daya pikat seksual. Yang keempat, menurut Agustin dan Aryadi tahun 2023, dalam jurnal mereka mendefinisikan celebrity endorser sebagai sosok yang telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat seperti aktor, penyanyi, atlet, atau influencer. Digital mereka memiliki kombinasi dari 3 elemen penting, yaitu daya tarik fisik, kredibilitas, dan kreativitas tertentu yang membuat mereka efektif dalam menyampaikan pesan promosi. Oke, slide selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada manfaat penggunaan celebrity endorse, yaitu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Yang kedua ada pembentukan citra merek atau brand image. Yang ketiga ada meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Yang keempat ada memengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Yang kelima ada diferensiasi produk dari pesaing. Selanjutnya ada indikator celebrity endorse. Yang pertama ada trustworthiness atau dapat dipercaya, expertise, keahlian. Yang ketiga ada physical attractiveness, yaitu daya tarik fisik. Yang keempat ada respect atau kualitas dihargai. Yang kelima ada similarity, yaitu kesamaan dengan audiens yang dituju. Harga menurut para ahli. Yang pertama, menurut William J. Stanton dalam Indrasari 2019, harga adalah nilai uang yang diperlukan untuk memperoleh kombinasi barang dan layanan
diukur dengan kuantitas yang diberikan pembeli. Yang kedua ada Untoro 2010, harga adalah nilai yang diberikan pada barang atau jasa dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapat manfaat. Yang berikutnya adalah tujuan penetapan harga. Menurut Kotler dan Kahler, sebagaimana dikutip dalam Wijayanti Enarianti 2022, dalam merancang strategi penetapan harga, perusahaan harus memperhatikan lima tujuan utama yang relevan dengan kondisi pasar, posisi pesaing, serta arah kebijakan bisnis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan pembelian. Definisi keputusan pembelian ada dua. Yang pertama menurut Tijiptono dalam Wijaksono et al. 2023 mengungkapkan bahwa proses pengambilan keputusan pembelian konsumen diawali dengan pengenalan terhadap kebutuhan atau permasalahan yang perlu diatasi. Yang kedua menurut Kotler dan Keller dalam Al-Hafiz and Ali 2021, keputusan pembelian tidak hanya berfokus pada produk itu sendiri, tetapi juga mencakup berbagai elemen pendukung seperti pemilihan merek, lokasi pembelian, jumlah produk yang dibeli, waktu pembelian, hingga metode pembayaran yang dipilih. Yang berikutnya indikator keputusan pembelian. Kotler dalam Indrasari 2019 menjelaskan bahwa terdapat 5 metrik utama yang digunakan untuk mengevaluasi keputusan pembelian konsumen, yakni mengidentifikasi kebutuhan, mengumpulkan informasi, menilai alternatif, melakukan pembelian, tindakan yang diambil setelah melakukan pembelian. Berikut ada tabel penelitian yang relevan. Sejarah penelitian terdahulu telah secara luas membahas pengaruh celebrity endorse dan faktor harga terhadap keputusan pembelian konsumen, khususnya dalam konteks produk perawatan kulit dan kosmetik. Namun demikian, sebagian besar kajian sebelumnya hanya mengulas produk skincare secara umum untuk merek terkenal seperti Scarlett. Hingga saat ini belum ditemukan studi yang secara khusus meneliti produk sunscreen Azarin, sebuah brand lokal yang tengah populer di kalangan Gen Z. Kebanyakan penelitian sebelumnya memang menemukan adanya pengaruh positif dari penggunaan celebrity endorse dan kebijakan harga terhadap keputusan pembelian. Di sini ada kerangka berpikir. Yang pertama, hipotesis pertama, pengaruh celebrity endorse atau X1 terhadap keputusan pembelian pada produk sunscreen Azarin pada Gen Z di wilayah Jakarta Barat. Di sini ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, di mana hipotesis 0 tidak berpengaruh dan hipotesis alternatif berpengaruh. Di sini dari hipotesis 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara celebrity endorser secara parsial terhadap keputusan pembelian sunscreen Azarin pada Gen Z di wilayah Jakarta Barat. Di sini hipotesis alternatif atau berpengaruh, terdapat pengaruh yang signifikan antara celebrity endorser secara parsial terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 2, pengaruh harga atau X2 terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarin pada Gen Z di wilayah Jakarta Barat. Di sini HO atau hipotesis 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga secara parsial terhadap keputusan pembelian. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga secara parsial terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 3, pengaruh celebrity endorser atau X1 dan harga atau X2 terhadap keputusan pembelian produk sunscreen Azarin pada Gen Z di wilayah Jakarta Barat. Di sini ada hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara celebrity endorse secara harga simultan terhadap keputusan pembelian. Dan hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara celebrity endorser dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian. Di sini ada metode penelitian, yaitu desain penelitian, populasi, dan sampel penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Menurut Ahmad Rashid tahun 2023, desain penelitian merupakan suatu kerangka kerja yang sistematis disusun sebagai pedoman untuk menjawab rumusan masalah, menguji hipotesis, serta mengendalikan berbagai variabel yang relevan dalam suatu studi ilmiah.
Berikut populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Dalam konteks penelitian ilmiah, istilah populasi mengacu pada keseluruhan subjek atau objek yang menjadi cakupan studi dan memiliki atribut tertentu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti menurut Surdayana dan Agus Yadi tahun 2022. Yang kedua, sampel penelitian. Arikunto mengatakan jika penelitian hanya melibatkan sebagai kecil dari populasi secara keseluruhan, maka metode tersebut disebut sebagai penelitian sampel atau menurut Gainau tahun 2016. Yang ketiga, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel menurut Kontur adalah menggunakan suatu variabel secara terukur dan memberikan informasi tentang fokus penelitian. Dengan kata lain, ini adalah definisi yang dibuat sendiri oleh peneliti Gainau tahun 2016. Slide selanjutnya adalah variabel penelitian. Di sini ada tabel variabel penelitian yang terdiri atas variabel penelitian, indikator, alat ukur, dan siklus Likert. Variabel penelitian yang pertama adalah celebrity endorser. Berikut di sini ada tabel definisi operasional variabel yang terdiri atas variabel penelitian, indikator, alat ukur, dan skala Likert. Variabel penelitian yang pertama yaitu celebrity endorser atau X1, indikator yaitu trustworthiness atau dapat dipercaya, yang kedua expertise atau keahlian, yang ketiga physical attractiveness atau daya tarik fisik, yang keempat respect atau kualitas yang dihargai, yang kelima similarity atau kesamaan dengan audiens menurut Wardani dan Maskur tahun 2022. Di sini alat ukur yaitu yang digunakan yaitu sama kuesioner. Skala Likert yang pertama, poin pertama, skala tidak setuju, poin kedua tidak setuju, poin ketiga ragu-ragu, poin keempat setuju, poin kelima sangat setuju. Variabel penelitian yang kedua, harga atau X2. Indikator yang pertama, harga relatif terhadap pesaing. Kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Ketiga, kemampuan daya beli konsumen. Keempat, persepsi konsumen terhadap nilai. 5, ketersediaan diskon atau promosi harga. Menurut Gabriela dan Hutauruk tahun 2023. Variabel penelitian yang ketiga, keputusan pembelian atau Y. Indikator yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Kedua, mengumpulkan informasi. Ketiga, menilai alternatif. Keempat, melakukan pembelian. Kelima, tindakan yang diambil setelah melakukan pembelian menurut Indasari tahun 2019. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono dalam Darmawan tahun 2021 yaitu merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sumber informasi untuk penelitian ini itu dari informasi primer dan sekunder, di mana data primer yaitu adalah data yang dikumpulkan dari partisipan penelitian dengan menggunakan instrumen yang dirancang untuk mengukur dan mengekstrak informasi langsung dari sumbernya. Artinya, pelanggan yang membeli dan memakai produk Saskin Azarin dengan melihat hasil dari penyebaran kuesioner, angket yang telah diisi oleh para responden mengenai celebrity endorser dan dampak biaya pilihan konsumen. Lalu ada juga data sekunder, yaitu terdiri dari kuesioner dan kepustakaan. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data terbagi menjadi uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan regresi linear berganda. Lalu ada uji hipotesis, yaitu ada uji T dan uji F, dan terakhir ada uji koefisien determinasi. Di antara uji ini bisa untuk menguji penelitian yang kami lakukan.